Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kajian jamaah, kajian Ahad pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bertemu dalam rangka kita belajar supaya lebih mengenal tentang syariat atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini salah satu kebutuhan pokok kita. Selain kita mencari harta, kita juga butuh terhadap ilmu. Ini kalau harta, uang atau makanan sebenarnya kita cari itu. Kalau kita, kenapa kok kita diberikan kewajiban untuk mencarinya? Karena ada konsekuensi kepada sesuatu yang membahayakan. Apa itu? Mati. Orang itu kalau nggak makan, mati. Sama halnya dengan ilmu. Ilmu kenapa kok dijadikan kebutuhan pokok, kebutuhan primer? Karena orang nggak punya ilmu, konsekuensinya apa? Tahu? Sesat. Ibadahnya salah. Padahal kita punya kewajiban menjalankan ibadah. Sebagaimana kita juga punya kewajiban makan, yang kalau nggak makan kita mati, kalau kita nggak ibadah kita sesat. Nah, untuk makan, supaya kita makan dengan sarana apa? Duit lah istilahnya. Ya, kita cari uang. Nah, sebenarnya porsi cari harta dengan cari ilmu itu enggak, bukan waktu-waktu sisa. Kita cari harta itu kan memang kita luangkan waktu itu untuk cari harta kan? Ilmu juga harusnya kayak gitu. Bukan ngepasi libur baru kita ngaji, tapi ini kepasi Pak ya. Tapi kan memang benar-benar ya gini Pak, jadikan bermajelis ilmu atau bermajelis taklim itu sebagai aktivitas yang benar-benar kita butuhkan. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan ketenangan, dengan ilmu kita akan ditinggikan derajat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Salah satu orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah itu dia dalam menjalani kehidupan itu tenang. Wa anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah. Sakinah itu ketenangan. Siapa yang Allah turunkan, untuk siapa sakinah ini turunkan? Lil mu'minin, orang-orang yang beriman. Iman itu tidak akan menjadi sempurna kalau nggak ada ilmu. Bang Iman, iman itu nggak bisa dikategorikan sempurna kalau nggak pakai
ilmu. Hari ini mungkin banyak orang meyakini Allah itu ada. Allah itu yang menciptakan dirinya. Allah itu yang memberikan rizki untuknya. Akan tetapi dia nggak ngerti bagaimana cara beribadah kepada Allah. Nah, solusinya kalau kita supaya ibadahnya benar, ya ngaji. Makanya fungsinya kenapa kok ada nabi, supaya kita dibimbing ibadah yang benar itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini kan program di masjid Mukarramah kan sudah ada program-program pengajian ya Pak. Maka ini itu dilazimi Pak, terutama di bab persoalan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu ilmu yang menjelaskan batasan-batasan kalau tidak seperti ini salah. Kalau sholatnya nggak terpenuhi rukun-rukunnya, sholatnya nggak sah. Nah itu harus benar-benar dipahami itu. Nah, itu kan ada pelajarannya gitu. Ya, jadi tinggal ikut. Tapi kita nggak membahas fikih di sini karena temanya atau pertemuannya tidak rutin, sehingga ini kita akan membahas atau mentadaburi ayat saja. Di dalam surat Az-Zumar, Az-Zumar itu kalau diartikan diartikan sebagai kelompok, berbondong-bondong, bareng-bareng. Ya. Maka di dalam ayat di surat Az-Zumar itu walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surganya Allah itu bareng-bareng. Kita kalau pengen rekreasi, kira-kira pengennya sendiri-sendiri apa bareng-bareng? Normalnya orang ketika ingin menuju ke satu tempat yang indah, itu pengennya bareng-bareng, rombongan. Kalau sendirian, kira-kira enak? Nggak enak. Gini aja, kita ketemu di Tawangmangu, berangkatnya sendiri-sendiri. Enak nggak? Nggak enak. Karena sesuai dengan psikologi orang. Allah paham betul nih orang itu kalau pengen masuk surganya Allah itu bareng-bareng. Kira-kira kita jadi surganya Allah kan pintunya kan besar, nggak kayak Masjid Mukarramah masuk 2 orang, 3 orang sudah nggak muat kan, satu-satu gitu. Kalau surganya Allah itu pintunya luas sekali, sehingga kita bisa ayo orang-orang yang kita kenal itu masuk bareng-bareng. Walladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Allah, maka di dalam tafsirnya itu dijelaskan innallaha ya'ba. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ayudkhilan nasal jannata furuda. Allah tidak ingin memasukkan orang-orang yang bertakwa ke dalam surganya Allah itu sendirian, enggak. Fakullu sohbatin yadkhuluna jannata samiyah. Maka orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, hubungan teman, dia berpotensi masuk surganya bareng-bareng. Nah, kalau kita masuk surga sama orang nggak kenal kan nggak enak, ya kan? Gak nikmat gitu. Coba kita kalau ke tempat rekreasi pun misalkan kita gandengan sama orang yang nggak kita kan kenal, apa sih? Kan nggak enak. Jadi nggak ada hubungan nggak ada kontak gitu. Tapi kalau kita gandengan sama orang yang kita kenal menuju tempat yang luar biasa nikmat itu, belum masuk aja sudah berbunga-bunga. Maka ya tinggal kita punya temannya seperti apa. Ini nanti kita belajar tentang nasihat-nasihat para ulama. Ya. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian, ada salah satu perkataan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, "Alaika bi ikhwani sidqi." Hendaknya kalian itu mencari ikhwan. Ikhwan itu teman, ya. Bisidqi, orang yang jujur.
Jujur itu Pak, Bu, itu apa adanya, nggak pakai pura-pura. Ya, nggak suka berpura-pura, dia apa adanya, normal kalau ngomong jujur, kalau diberi amanah ya jujur, nggak pernah menyembunyikan sesuatu. Ya aib disembunyikan kalau aib. Ya. Maksudnya adalah dia tidak pernah berpura-pura menampakkan kebaikan yang sebenarnya itu bukan baik. Nggak kayak politisi lah begitu tepatnya. Ya, kemudian ta'isfi'at-nafihim, kalau kamu sudah menemukan itu, maka pegang erat sahabatmu itu, hidup di sisinya. Kalau kamu pengen nongkrong ya pokoknya sama temen gue ini lah. Dan teman itu tidak mesti orang lain. Istri kita juga bisa dijadikan teman. Kira-kira bisa nggak pasangan hidup kita dijadikan teman, Pak? Yakin, Pak? Saya nggak yakin ya. Anak juga bisa dijadikan teman. Tapi kalau anak dan istri tepatnya bukan teman sih, karena perhatiannya itu sifatnya kewajiban. Tapi kalau teman, kita perhatian sama teman itu bukan kewajiban, tapi anjuran, sunnah. Itu bedanya. Maka kata Umar bin Khattab, kalau kamu sudah menemukan itu teman, ta'isfi'at-nafihim, kamu hidup di sisi temanmu itu. Hidup bukan berarti cari penghidupan karena temannya orang kaya kemudian cari apa? Cari penghidupan. Beda apa pekerjaan uang, enggak, ini bukan teman sejati. Teman sejati itu dalam kondisi apapun dia mesti akan ditemani. Bahkan sampai titik dalam kondisi dia bermaksiat pun dia akan ditemani, dia akan diselamatkan dari apa? Kemaksiatannya itu nggak mungkin dibiarkan, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa innahum zinatun firraha. Karena teman itu, kenapa kok kita harus hidup bersama teman yang kita pilih? Karena ciri-cirinya, kalau teman itu cocok dengan kita, itu namanya zina. Zina itu perhiasan. Ibu-ibu kalau pakai perhiasan, yang bagus itu perhiasannya apa yang pakai? Ya? Yang menjadi pusat perhatian, misalkan ada orang pakai apa? Gelang emas, apalagi yang mewah-mewah itulah, dia akan menjadi pusat perhatian karena orangnya atau karena perhiasan. Iya, bukan perhiasannya. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengilustrasikan gini, Pak. Kalau kita punya teman yang soleh, teman yang baik, teman yang hebat, kita itu akan ikut terhias. Walaupun diri kita mungkin belum baik. Jangan misalkan punya teman tentara, ya ikut disegeni, Pak. Ya enggak? Ikut disegeni, misalkan punya teman tentara itu 5. Apalagi pangkatnya apa? Jenderal misalkan. Walaupun kita nggak menjabat sebagai jenderal, tapi kita dipandang oleh orang lain itu sebagai apa? Ya ikut terpengaruh, ikut disegeni. Itu namanya zina. Perhiasan pun demikian. Aslinya orangnya kan biasa, karena pakai perhiasan jadi apa? Kelihatan mewah gitu. Ini tuh coba kalau nggak pakai perhiasan, pakai ala adanya, natural, nggak pakai apa-apa, kita menjadi pusat perhatian atau tidak? Ya kalau bagus ya jadi pusat perhatian tetap ya. Makanya yang paling baik adalah kita menjadi pusat perhatian bukan karena perhiasan. Nah gitu. Tapi kalau posisinya kita belum bisa seperti itu, maka cari sahabat yang benar. Karena sahabat ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa kok Rasulullah SAW nggak mau atau memboyong semua sahabat-sahabat Nabi keluar dari kota Mekah? Kenapa? Karena pada saat itu lingkungan di kota Mekah itu tidak memungkinkan orang akan berbuat
untuk proses memperbaiki diri tidak mungkin bisa sempurna, harus pindah tempat yang kondusif. Karena teman itu, lingkungan itu pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, termasuk anak-anak kita juga. Termasuk orang yang pengen berubah, kalau dia biasanya judi, belum bisa lepas judi, ada keinginan untuk tobat dari judi, jauhi teman-teman yang suka judi. Kalau belum masih berteman dengan itu, ya potensi meninggalkan judinya ya berat, gak bisa. Kalau dia punya kebiasaan minum khamar, ya diminimalisir ngobrol sama orang yang gitu-gitu. Kalau dia pengen tobat, cari lingkungan yang baru, ya, cari lingkungan yang baru. Makanya di sini kata Umar bin Khattab, fa innahum zinatun fil raha. Karena sahabatmu itu akan menjadi perhiasan ketika kamu sedang dalam kondisi lapang, kondisi aman, santai. Artinya kita orangnya biasa ikut terpandang karena teman kita juga dipandang oleh orang banyak. Ya. Wa quddatun fil bala. Dan dia menjadi pelipur lara ketika kita dalam kondisi sedang mendapatkan musibah. Kan ada temannya dapat musibah malah dia nggak diberi motivasi tapi dijelek-jelekan ya. Itu bangkrut usahanya, malah dipuas-puaskan ya. Itu bukan kriteria teman yang baik. Teman yang baik itu ketika dia dalam kondisi sahabatnya itu down, sahabatnya itu rendah, mendapatkan musibah, dia menjadi udah itu pelipur lara. Dia akan mengayomi, membangkitkan semangatnya lagi, bukan malah menyalah-nyalahkan. Jadi menjaga semangat supaya masalahnya itu diselesaikan bersama-sama. Nah itu kita gini Mbak, belajar teori, belajar ilmu itu jangan untuk menghukumi orang ya Mbak. Yang pertama kali kita PR kita setelah mengkaji berilmu, itu yang pertama kali kita amalkan untuk diri kita dulu. Oh ente nggak cocok buat sahabatan, nggak. Ini buat kita dulu. Kira-kira Pak, kita itu cocok Pak dijadikan sahabat yang benar gitu. Nggak usah ngoreksi orang lain, nggak usah. Tugas kita setelah mendapatkan ilmu itu untuk diri kita. Tapi nanti soalnya gini, kalau ketika kita ngaji kemudian kita tujuannya atau aktivitas selanjutannya mengoreksi orang lain, bakal kacau. Nanti gampang menyalahkan, yang kedua menyalahkan orang tapi dirinya belum baik, bisa berteori toh. Nah ini masalah. Wa dha'an ra'ahika ala ahsanihi hatta yuji'u kama yu'lika minhu. Kemudian kata Umar bin Khattab, letakkan urusan saudaramu. Ya, kalau kamu mendapatkan persoalan atau punya masalah dengan saudaramu, gini Pak, konsekuensi orang kenal itu mesti ada konflik. Kita pernah konflik sama pasangan kita? Sering. Ya. Dikategorikan wajar nggak? Wajar. Nabi aja pernah konflik sama istrinya. Itu hubungan sosial itu memang seperti itu. Kalau kita bersiap bersahabat, harus siap berkonflik. Kali ini Pak. Kalau kita siap dekat dengan orang, harus siapkan mental berkonflik. Kalau nggak siap konflik, nanti kita akan mudah memaafkan. Nggak mudah, memberi maaf itu sulit. Kalau nggak siap itu namanya nggak siap. Kalau orang siap berkonflik, tandanya siap, dia harus siap memberi maaf. Karena dia tahu resikonya. Mungkin nggak kita ada orang baru kenal kemudian kita marah-marahin. Kalau yang marahnya itu kalau faktornya nggak ada sebab apa-apa, orang yang nggak kenal dia ujuk-ujuk dimarahin, pasti orang apa? Stres. Kita marah, kita berani marah, berani ngomong tinggi karena ada unsur kedekatan.
Itu bagus, nggak apa-apa. Makanya diberi toleransi oleh Nabi, kalau konflik jangan lebih dari 3 hari. Ya namanya konflik itu kan nggak mungkin dia apa? Nggak mungkin hindari, lepas dari konflik itu mustahil sudah. Ya Pak, mustahil. Masjid DKM masjid ini ada konflik nggak Pak? Biasanya setingkat DKM ya konflik Pak. Bagus nggak? Nggak apa-apa. Karena konflik itu bisa menjadi kekuatan. Kok bisa? Konflik itu bisa jadi kekuatan Pak? Oh bisa. Barokahnya orang konflik itu ada barokahnya juga kadang-kadang. Ya, sini konflik, majelis taklim konflik, akhirnya buat majelis taklim yang baru. Jamaahnya ada nggak? Wadah, di sini maju, di sana maju. Jadi sama-sama jadi majelis taklimnya jadi berapa? Jadi 2. Itu barokahnya konflik. Jadi dari konflik menumbuhkan apa? Kebaikan gitu. Udah dipikiri enteng aja gitu Pak. Tapi ya jangan sampai gitu. Itu kurang bagus biar bagaimanapun. Artinya begini, wa amru akhika ala ahsanihi. Letakkan urusan saudaramu di sebaik-baiknya tempat. Artinya ukur, jangan sampai cepat mengambil kesimpulan kita pisah sekarang. Kita sudah nggak temenan lagi. Berarti kita nggak siap melakukan konflik. Sekali lagi, ketika kita kenal dengan seseorang, dekat dengan seseorang, enak nggak? Enak. Apalagi orangnya itu apa? Ya, kaya misalkan, kaya, sopan. Ya sesopan-sopannya orang Pak, mesti ada kekeliruan manusia. Ya, kita itu kata Nabi Muhammad SAW, as-sabru diya'un. Kesabaran itu dia itu cahaya. Tapi cahaya yang mengandung unsur panas. Paham ya? Cahaya ini ada cahayanya nggak nih? Ada. Ini kalau cahaya itu ada 2. Cahaya yang tidak mengandung unsur panas itu namanya nur. Ya, apa? Nur. Kalau cahaya yang ada sifat panasnya itu namanya dia. Seperti matahari, ya kan? Matahari kan punya sinar cahaya kan, tapi sinarnya itu menjadikan kita apa Pak? Panas. Sabar itu kayak gitu. Matahari ada fungsinya nggak? Wadah banyak, tapi ya kita panasan itu ya nggak enak tetap. Sabar itu kayak gitu. Ya, ada fungsinya kepada orang yang menjalankan, tapi rasanya kurang nikmat. Makanya sesabar-sabarnya orang itu, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya nggak ada batasnya. Cuma kadang-kadang ada momen itu orang nggak kuat. Ada suatu saat momen dia nggak kuat. Di atasnya sabar itu ridho. Ridho itu dia tidak memandang masalah itu sebagai masalah. Jadi memandang masalah, tapi bukan berarti acuh dengan masalah, bukan ya. Maksudnya memandang ini aslinya masalah, tapi dia kan enteng aja. Tapi bukan berarti nggak diselesaikan, tetap diselesaikan. Itu namanya ridho. Di bawahnya itu apa? Sabar. Sabar itu sudah bagus kata. Apalagi ridho. Dia sakit jantung misalkan. Ada orang sakit jantung. Kalau orang sabar, ya dia sabar. Dia nggak mencaci maki Allah. Kok nggak disembuh-sembuhkannya Allah? Aku malas ibadah samamu. Itu namanya nggak sabar. Ya. Tapi kalau ridho, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ini jantung yang engkau berikan memang ini sudah bocor misalnya. Tapi nikmat-nikmatmu yang engkau berikan kepadaku masih banyak ya Allah. Jadi fokusnya bukan kepada sakitnya, tapi fokusnya kepada nikmat yang tersisa. Nikmatnya Allah kan banyak kan Pak? Bukan hanya jantung, ada paru-paru, ada hati, apalagi Pak? Ada usus, itu nikmat bukan Pak? Coba bayangin kalau semuanya sakit Pak. Jantung bocor, livernya kena, ginjalnya gagal mati 1, bayangkan. Allah cuma ngambil cuma 1, itu kan nggak total semuanya.
Nah, orang yang ridho itu cara pandangnya, dia memandang hanya kepada sisa kenikmatan yang ada, kan masih banyak. Dulu ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang meninggalnya itu paling terakhir. Meninggalnya di tengah padang pasir. Kondisinya buta, kakinya lumpuh. Bayangkan Pak. Hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara itu bukan di tengah perkampungan masyarakat seperti kita, bukan di tengah padang pasir yang nggak punya tetangga, yang nggak punya siapa-siapa, ya. Tapi masya Allah, lidahnya itu, lisannya itu selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau kita kira-kira kondisi lumpuh, kondisi mata buta, kaki lumpuh, gak ada orang yang menemani, gak ada tetangga yang mendampingi, kira-kira kita apa? Hah? Bunuh diri aja nggak kuat, gitu. Sehingga gini Pak, ini ada orang tersesat ceritanya, ya, melihat sahabat Nabi ini, ya Allah, ini orang matanya matanya buta, kakinya lumpuh, kok dia ngucapnya alhamdulillah, aneh Pak. Alhamdulillah itu kalimat apa? Kalimat syukur kan? Sehingga dia merasa dulu nih Pak, orang yang tersesat itu merasa paling sulit, paling susah. Karena dia ontanya hilang, barangnya hilang, hidup sebatang kara juga sama. Tapi ketika melihat ada orang matanya buta, kakinya buta yang kondisinya sama, hidup di tengah apa? Padang pasir, dia aneh. Dia mengucapkan alhamdulillah, tapi saya yang memikirkan tuh apa keadaannya nggak enaknya dipikirin terus. Sehingga didekati, wahai Tuhan, kenapa kok Anda mengucapkan alhamdulillah? Kata sahabat ini, karena kenikmatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu banyak. Allah baru ambil mataku itu baru beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Allah aktifkan mataku itu sudah bertahun-tahun lamanya. Kaki yang Allah berikan sekarang lumpuh itu enggak lama, belum lama, hanya beberapa tahun. Yang dulu bertahun-tahun saya pernah mengalami jalan normal. Dan anggota tubuh saya semuanya masih berfungsi dengan baik. Hanya diambil mata sama kaki. Masa saya nggak bersyukur sama Allah tuh? Logikanya orang rindu tuh kayak gitu. Makanya wajar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kalau kita menyebut nama sahabat Nabi, ngomongnya apa? Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Kenapa? Karena memang mereka ridho sekali sama keputusan Allah. Nah, gimana nggak ridho oleh itu keputusan Allah? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Umar bin Khattab, waqtazil aduwaka. Nanti kalau kamu benar-benar sahabatmu itu sudah dicap, ternyata kok dia nggak pantas jadi sahabatmu, malah pantasnya jadi musuhmu, maka tinggalkan. Kan bisa jadi kan ada orang kenal dengan kita, dekat dengan kita, kan belum tentu dia antara musuh dengan kawan, kan kita nggak paham. Tapi kalau benar-benar ini nggak pantas orang jadikan teman, ya, isinya fitnah, isinya wah pokoknya nggak ada baiknya, pokoknya mendolimi terus, prinsipnya faktazil, udah tinggalin aja. Karena dia pantasnya dijadikan apa? Nggak pantas dijadikan teman. Kata Umar bin Khattab, ya. Kemata wahdar sadiqaka illal amin. Kemudian hindari semua itu kecuali orang yang amin. Amin itu apa? Orang yang amin itu orang yang amanah. Semuanya tinggalkan. Kalau kamu pengen pacari temennya kriterianya adalah amin. Amin itu apa? Amin itu kata beliau, wala amina illa man yakhsyallah. Tidak bisa dikategorikan orang amin. Amin itu bukan amin surah Fatihah. Amin itu adalah orang yang amanah.
Orang itu tidak bisa dikatakan amanah, orang itu tidak bisa dikategorikan amin, kecuali orang amin itu mesti takut pada Allah. Artinya dia merasa diawasi sama Allah, Pak. Amanahnya itu bukan pas ada bosnya saja. Misalkan dia ditinggal berbulan-bulan, bosnya nggak pernah ngecek keuangannya, laporannya, tetap dia amanah, kerja dengan baik, tidak mengkhianati apa bosnya. Itu amanah. Namanya amanahnya itu dasarnya takut sama Allah. Amanahnya bukan karena dasarnya sistem, bukan karena dia segen sama bosnya, tapi karena Allah. Kalau karena Allah dilihat atau tidak dilihat, dia mesti amanah. Ya, karena dia nggak butuh pujian orang, Pak. Yang dia butuh apa? Pandangannya Allah. Kalau patokannya Allah, ya Allah itu kan maha melihat, soalnya nggak bisa ditipu, sehingga dia mesti dalam jujur terus, ya, amanah terus, kata Umar bin Khattab. Walatus hib al fajir, jangan kamu berteman dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Kenapa? Fata'allamu min fujurihi, karena lama kelamaan kamu itu akan tertular kefajirannya. Kamu nanti akan belajar orang yang gak suka nyolong, Pak. Kalau lama teman dengan anak yang nyolong, ya nyolong dulu ya. Ingat waktu kecil itu loh, Pak, ya. Aslinya hati kita tuh gak pengen nyolong, ya. Tapi waktu kecil kan nakalnya belum sempurna. Kalau teman-temannya itu nyolong, akhirnya apa? Ngikut. Ya. Kita juga awalnya nih orang akhirnya nggak suka judi, karena teman itu judi, ngajak kan sekali 2 kali mungkin kita nolak nih. Lama kelamaan, iya. Orang itu awalnya nggak suka minum, ya. Tapi lama kelamaan dihajar itu terjadi apa? Suka nyoba, akhirnya jadi kebiasaan. Kebaikan juga seperti ini sebenarnya prinsipnya, Pak. Kita misalkan nggak suka ngaji awalnya, ngaji sekali 2 kali nggak apa-apa, dipaksa. Nanti lama kelamaan, jadi maniak ngaji, Pak. Ya. Di mana-mana pengennya ngaji sekali buat diri semua bagus, karena memang faktor kebiasaan saja, pengaruh teman. Ya. Walat tutli'uhu ala sirrika, hati-hati kata Umar bin Khattab, jangan sembarangan cerita kepada orang. Ini, Pak. Kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak juga jangan sembarang curhat. Sekali lagi, Pak, ini penting sekali, Pak. Jangan sembarangan curhat. Apalagi kita ngobrolin atau curhat tentang aib keluarga, jangan, Bu. Kakak saya tuh gini, atau ngomongin suami, atau ngomongin ya curhat tentang kondisi, jangan ke sembarang orang. Kenapa? Nanti kalau yang kita ceritakan kepada orang yang salah, orang itu fajir, kita akan menjadi bahan omongan. Karena saya sering dengar, Pak, kalau pas lagi beli belanja gitu, orang tuh ngobrol loh, ya isinya ngomongin orang, hasil dari mana? Hasil dari curhatan orang itu, Pak. Akhirnya menjadi bahan apa? Bahan obrolan orang lain. Maka kata Umar bin Khattab, jangan sekali-kali kamu cerita tentang rahasia kepada sembarang orang. Maksudnya ada orang fajir, jangan ceritakan kepada orang fajir. Orang yang suka gibah, ngeri, Pak. Kalau kita mau cerita itu, cerita kepada orang yang memang bisa ngasih solusi dan orangnya amanah. Karena gini, ngomongin orang tuh enak, Pak. Ya, iya, Bang, ya. Enak, Pak. Dengerin aja enak kok, Pak, ya. Ya kan? Kita dengerin omongan orang, aib orang itu kayak walaupun nggak tahu itu siapa, kamu menikmati. Makanya diilustrasikan gibah itu seperti makan dagingnya, Pak, saudaranya sendiri. Diilustrasikan seperti daging. Daging itu, Pak, kalau kita sudah makan,
kemudian ada bakaran apa? Sate, keluar asapnya, masuk ke hidung kita pengen ngerasain apa enggak, Pak? Ya. Karena memang daging itu enak, rata-rata orang doyan. Walaupun ada juga orang nggak doyan, orang-orang pengecualian gitu. Karena memang enak, Pak. Apalagi yang menikmati itu daging. Kita nyium baunya saja, dengar aja sudah, Pak, sudah merasa wah enak gitu, asik. Nggak tahu ya, mungkin naluri manusia itu, Pak. Saya tuh pernah dicurhati tentang apa namanya orang yang saya kenal, ya keluarganya pun kenal, tentang keluarga. Intinya ini saya lagi cerita ini kan, saya nggak menceritakan yang jenengan nggak tahu siapa orangnya. Artinya begini, dia intinya pengen cerai dengan apa? Suaminya itu ngomong, bukan talak sih sebenarnya, suruh pulang ke rumah apa? Istrinya, ibunya. Akhirnya dia tanya, "Ustaz, ini apakah saya sudah dicerai sama suami saya?" Saya bilang belum. Nah, kenapa kok belum? Bukankah kalau kita disuruh pulang itu tandanya cerai? Bisa itu diartikan cerai, yang tahu artinya adalah suaminya jenengan. Karena kalau ucapan talak itu tidak sharih atau tidak jelas, saya talak kamu, maka maknanya dikembalikan atau jawab maknanya dikembalikan kepada yang mengucapkan. Misalkan, pulang kamu sana ke rumah ibumu, itu tidak langsung kita simpulkan talak. Suruh pulang kok talak, ya itu namanya bahasa kiasan. Bisa nggak dikategorikan talak? Bisa, kalau yang mengucapkannya itu niatkan talak. Makanya talak itu nggak boleh main-main, ya. Talak itu sengaja bercanda atau tidak, ketika kita mengucapkan tak talak kamu, maka jatuh talak. Ada orang setiap konflik sama keluarganya, pasangannya atau istrinya mesti ngomong talak. Bahkan dia konsultasi sudah 6 kali ngomong talak kayak gitu. Bahkan sudah bingung nih Pak jawabnya, Pak. Ya, batasannya berapa nih, Pak? 3 kali. Tak tanya kok jenengan kenapa kok bisa mengucapkan talak segampang itu? Karena saya sedang emosi. Waduh, berat juga memang. Kalau emosi itu nanti ada tingkatannya, Pak. Kalau emosinya masih terkendali, emosi itu kan sebenarnya luapan. Emosi itu kata para ulama min khufratina. Jadi emosi itu sebenarnya dari luapan hati yang datangnya dari setan. Karena setan itu ciptaan dari mana, Pak? Api kan? Setan itu ciptaan dari api, masuk kepada jiwa kita, yang prinsipnya manusia itu memiliki sifat adem. Karena diciptakan dari apa? Tanah. Betul. Tanah itu kan sifatnya adem, Pak. Kenapa kok orang emosian? Berarti ada unsur yang masuk pada jiwanya. Ya, ketika dia emosinya itu nanti bisa mempengaruhi akalnya atau tidak. Kalau mempengaruhi akalnya, nalarnya, maka emosinya bisa dikategorikan ucapan talak tadi. Ucapan talaknya berarti tidak dianggap karena emosinya sampai menghilangkan nalar. Tapi nalarnya kalau masih bisa dikembalikan, ketika dia ngomong itu sadar, maka jatuh talak walaupun dalam kondisi emosi. Nah itu, yang emosinya nggak jatuh talak itu ketika ngomongnya tuh sampai nggak sadar. Ya, tapi rata-rata orang ketika ngomong gitu, saya emosinya masih normal, sadar ya. Maka kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kamu sembarang menceritakan rahasia-rahasia. Kalau pengen ceritakan kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang fajir. Misalkan ada orang yang kita kenal, jangan asal sembarang cerita
aib. Nanti jadi obrolan, harga diri kita akan jatuh, teman kita juga jadi melakukan perbuatan dosa. Ya. Wastabshir fi amrikal ladzina yakhshawnallaha ta'ala. Kalau kamu pengen bercerita, kata Umar, dipastikan dia orangnya takut kepada Allah. Karena dia nggak bakal cerita kepada orang lain, Pak. Nggak bakal cerita pada orang lain. Karena dia ada rasa sensor, rasa takut itu menjadi sensor. Kamu itu sedang menjaga aib orang, tutup aib orang. Kalau kamu menutup aibnya orang tersebut, maka kamu akan ditutup aib-aibnya di hari kiamat. Hari kiamat itu aib kita kan bisa dibongkar total. Data-datanya bisa bisa diperlihatkan semua. Tapi itu bisa tertutupi kalau kita nutupin aib saudara kita. Ya, nggak gampang mengumbar aib saudara kita, yang mana saudara kita memberikan amanah supaya kita nggak menceritakan kepada orang lain. Maka ini kriterianya, ya, kriteria kalau kita pengen menjadi sahabat yang baik seperti ini. Ini salah satu nasihatnya siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata ada dari sahabat yang lain namanya Yahya bin Mu'an. Ya, bi'sa shadiq tahtaju an taqulu lahu udhkurni fi du'aika. Seburuk-buruknya sahabat, dia baru mau mendoakan kalau diminta. Misalkan ada teman, tolong doain saya dong. Ya, saya sedang banyak masalah. Kalau ada teman kok dia mendoakan temannya, nunggu diminta dulu, ini seburuk-buruknya Pak? Sahabat. Menunjukkan apa? Kita menjadi sahabatnya orang, menjadi sahabat itu harus full perhatian. Harus full perhatian. Maka bahkan di sini Pak ada sebuah kisah, Pak. Ya, namanya dakhala jama'atun ala Hasan al-Basri wa huwa na'imun. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri itu sedang tidur. Ada jamaah datang ke rumahnya beliau. Ya. Faja'ala ba'duhum yaqulu min faqihatin fil baiti. Kemudian di antara dari kelompok atau jamaah itu masuk ke rumahnya Imam Hasan al-Basri ngambil buah tanpa ngomong kepada Imam Hasan al-Basri. Kata Imam Hasan al-Basri apa? Rahimakallah hada wallahi fa'al ikhwan. Demi Allah, semoga Allah merahmati Anda. Ini yang dilakukan saudara kayak gini. Maksudnya gini, Pak. Orang itu kalau sudah bersahabat tidak ada rasa perkelu. Paham ya? Kalau makan ya makan aja. Misalkan disediakan ingkung, ngambil itu gak ada rasa canggung, itu namanya sudah bersahabat. Kalau kita masih ada rasa canggung, ngambilnya aslinya pengennya paha, ngambilnya apa Pak? Suwiwi gitu misalkan, karena gak enak sama, itu belum jadi sahabat. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau sudah jadi sahabat sudah tidak ada rasa canggung. Bayangin ini orang masuk ke rumahnya Imam, tapi ini mengukur kulturnya beda gitu. Ya, otomatis setelah dipersilakan masuk gitu Pak, ya. Kemudian kok di meja sebelah sana ada buah, diambil sama orang ini Pak. Karena ini sahabatnya siapa? Hasan al-Basri. Ini yang dilakukan sahabat itu kayak gini, kata Imam Hasan al-Basri gitu. Makanya kita menjadikan keakraban, ya memang beratnya ada cerita yang lain, ada lebih hebat lagi Pak. Ada namanya Isa bin Tammar. Isa bin Tammar itu pedagang kurma. Ya. Suatu ketika Isa bin Tammar itu ada yang mengunjungi sahabatnya. Ya, saudaranya mengunjungi cuma Isa bin Tammar, Isa at-Tammar kok bin Tammar. Isa ini tidak ada di rumah. Yang ada pembantunya. Pembantu dalam konteks dulu itu budak. Ya. Kata tamunya ini Pak, kalau tamunya ini
Oh akhrijili kaisa akhi. Dompet tuanmu mana sih? Gitu. Datang nih Pak, ada teman datang ke rumah kita, ada pembantu kita di rumah, pembantu kita disuruh sama tamu, suruh ngeluarin apa? Dompet tuannya. Kira-kira pembantu yang bagus dikeluarin apa enggak? Enggak ya. Tapi sekali lagi ini kembali kepada kultur ya. Standar kultur kita dengan kultur sana mungkin beda, tapi ini kita perhatikan ini. Kemudian apa? Fa'akhrajathu. Ini pembantunya itu ngambil. Yang jadi pertanyaannya, kok pembantunya tahu dompetnya tuannya? Berarti pembantunya kan kalau nggak soleh ini kan nggak mungkin Pak. Saking terbuka sekali nih tuan rumahnya, bosnya ini, ya sampai tempat nyimpan duit aja ngerti, dan dia kok berani ngambil gitu ya. Fa'akhrajatu fa'akhadha minhu dirhamaini. Kemudian temannya ini setelah nih uangnya saudara tuan saya, setelah terus diambil sama tamunya, diambil 2 dirham, balikin lagi sana ya. Kemudian pulang, wajah Isa ila manzilihi. Setelah Isa Atamar tadi masuk ke rumahnya, ngomong, tuan tadi ada sahabatmu ke sini, saya disuruh ngambil dompet jenengan ya, terus dia ngambil 2 dirham tuh hilang, 2 dirham. Oh iya hilang. Tapi kata tuan ini, in kunta shadiqatan, kalau kamu benar-benar melakukan, ini kan ada potensi kemungkinan ini kan bohong Pak, ya kan? Kalau kamu benar-benar melakukan, fa anta hurrun, kalau kamu benar-benar menunaikan amanahmu, tak merdekakan gitu. Akhirnya Pak Fanadoro setelah dia perhatikan, cari-cari informasi, ternyata ini benar ada yang datang saudaranya, temannya, bukan saudaranya nih, temennya ngambil 2 dirham pulang. Kira-kira kalau kayak gitu ya, kita ini persahabatan level tinggi Pak. Persahabatan level tinggi. Kita bisa kayak gitu? Oh nggak bisa ya, belum bisa. Ini harus ada kesepakatan dengan pasangan. Kalau hanya satu saja, wah berat. Makanya di sini dari selanjutnya ada 3 tingkatan terakhir. Ada 3 tingkatan orang yang membantu sahabat aja diperhatikan seperti ini, apalagi saudara yang ada hubungan darah. Lebih lagi ya, lebih lagi. Ini sahabat yang tidak ada hubungan darah, apalagi kakak kita, paman kita, pakde kita, bule kita, ponakan kita yang ada hubungan darah. Lebih wajib lagi teman, diperhatikan. Maka ini tingkatannya. Yang pertama, tingkatan pertama, qada'ul hajat wal qiyamu biha. Dia memberikan kebutuhan saudaranya, bukan saudara, temennya, sebelum ketika dia minta. Ini tingkatan paling rendah ya. Jadi kita bantu teman kita pas lagi ada butuh, ketika teman kita minta bantuan, kemudian kita bantu. Dijelaskan di sini, ini tingkatan level paling bawah. Tingkatan level paling bawah. Yang kedua, tingkatannya agak naik lagi. Kita membantu sebelum diminta bantuan. Jadi kan tahu, kalau teman kan mesti ketika teman kita punya masalah, mesti kita tahu. Jangan nunggu dia minta. Kalau kita mampu nih, bantu sebelum diminta. Ini sama sahabat tuh kayak gitu Pak, apalagi sama saudara. Kadang-kadang saya melihat sama saudara malah nggak akur banget, rebutan warisan berat nih ya Pak. Ya memang ya, ilmu tuh makanya kayak gini tuh, membenahi cara pikir kita, cara pandang kita supaya normal hidupnya itu.
Ya, ini hidup normal loh, Pak. Pola hidup yang diajarkan oleh Nabi. Level yang paling atas yaitu apa? Taqdimu hawajihi ala hawajihin nafsi. Mengedepankan kebutuhan temannya daripada kebutuhan kita. Bisa nggak kira-kira? Nah, ini gak usah gini-gini malah. Pasti pas ada yang apa namanya, ketika teman kita, saudara kita minta bantuan, kita bantu aja sudah prestasi luar biasa. Ya, ingat Pak, biasanya kalau saya ini punya pengalaman ini Pak. Setelah mengajarkan ilmu ini, mendapatkan ilmu ini, diuji Pak, betul Pak. Tanpa diduga-duga ada orang telepon, teman lama, teman sekolah dulu pas apa? SMP, minta bantuan Pak, serius Pak. Ilmu itu biasanya kayak gitu, diuji seberapa jauh dia akan mengamalkan. Diuji bener Pak. Mas, punya duit enggak? Ya punya, kalau punya duit kan mesti punya, entah berapanya kan nggak tahu ya. Punya apa? Mencurigakan kalau lu punya nanya duit itu mesti apa? Mencurigakan, minjem duit. Wah ini habis membaca teori ini Pak. Ya, ya Bismillah sudah. Ya ini makanya syaratnya di sini. Lakin nama al-basyasati wal istibsyar. Ketika kita meminta bantuan, ngasih bantuan, pasang muka apa? Menyenangkan. Kadang kan orang bantu sambil apa? Cemberut. Itu nggak masuk kriteria ini. Syaratnya adalah ketika dia membantu, mukanya itu apa ya? Ekspresi senang gitu loh. Senang membantu, bukan malah gitu kan. Akan diuji betul Pak. Hari berikutnya Pak, ada telepon lagi, serius nih Pak. Ini kalau ini murid ngaji, Ustaz, saya butuh ini, boleh minjam? Kan bingung Pak. Wah ini bener-bener apa diuji betul. Makanya Bapak Ibu sekalian, untuk menaikkan level itu memang harus ujian-ujian itu harus berupaya dilewati. Kita lulus, kalau berhasil dinaikkan levelnya. Insya Allah. Makanya ilmu itu ya berupaya dipraktekkan semaksimal mungkin, gitu ya. Ini sama saudara, ini sama teman, sekali lagi, apalagi sama orang tua. Ada satu syekh itu pernah ditanya, wahai Tuan Syekh, bolehkah saya ngasih zakat untuk saudara saya? Boleh nggak? Misalkan saya zakat nih, zakat saya misalkan 200 juta. Banyak nggak Pak? Banyak. Ada saudara saya butuh modal, misalkan dia miskin, kasih. Ini malah orang yang dimarahin Pak. Anda itu kurang ajar katanya. Masa mau bantu saudara nunggu zakat keluar? Kalau itu memang saudara Anda, ada hubungan darah Anda, jangan kasih uang zakat. Uang zakat itu uang kotor istilahnya kan. Masa nunggu uang zakat dulu? Anda kalau zakatnya sebesar itu, ya kasih 200 juta, masa nggak ada ruginya? Ya, saya marah betul itu. Orang mau bantu saudaranya, saudara yang ada hubungan darah, ya bukan teman, bukan. Saudara yang ada hubungan darah, nunggu zakat dulu, kebangetan kata saya. Ya, bukan berarti nggak boleh, bukan. Kita bukan berbicara soal hukum fikih tadi. Hukum fikih itu hukum limit. Orang jelek atau tidak, ini hukum yang ilmunya lebih di atas dari itu, Pak. Ya, jangan nunggu zakat dulu. Masih orang tua kok nggak pantas orang tua dikasih zakat. Bukan berarti boleh atau nggak boleh. Ya. Sekali lagi, masa orang tua dikasih zakat? Yang harus itu hadiah. Karena zakat itu, makanya ada hadiah, ada sedekah, ada zakat ya. Zakat itu maksudnya sedekah. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Kalau hadiah itu bentuknya adalah takdim, menghargai.
Tapi kalau sodako itu latar belakangnya adalah kasihan. Makanya Rasulullah nggak pernah haram Rasulullah menerima sodako, tapi beliau boleh menerima hadiah. Rasulullah nggak boleh menerima zakat, nggak boleh. Walaupun Rasulullah miskin, ya maksudnya nggak punya duit, haram untuk Rasulullah. Tapi ketika para sahabat ngasih uang bentuknya hadiah, diterima oleh Nabi. Kenapa? Rasulullah nggak pantas untuk dia apa? Kasihani. Ya, kalau ngasih Nabi itu dasarnya hormat, dasarnya adalah pengagungan. Nah, orang tua kita juga dasarnya kayak gitu harusnya. Ya, jangan nunggu, wah ini karena sayangnya tuh marah. Ini saya mengekspresikan apa yang disampaikan beliau. Mungkin itu saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, kita bersikap pada sahabat aja seperti ini, apalagi yang ada hubungan dan darah, lebih hebat lagi, lebih diprioritaskan, lebih dijaga lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan saya serahkan kepada Mas Amir sebagai MC. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.